Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Komunikasi dalam Media Sosial dan Strategi Penulisannya. Selanjutnya nama kelompok. Yang pertama ada saya, Violila dengan NIM 261227. Dan yang kedua ada Andin Wiselvan dengan NIM 261228. Yang ketiga ada Nia Fitriana dengan NIM 261230. Yang keempat ada Sofi Nurlaini dengan NIM 261235. Yang kelima ada Yayang Dwi Fabilia dengan NIM 261237. Yang keenam ada Gita Pradana dengan NIM 261254. Dan yang terakhir ada Riris Luciana dengan NIM 261256. Karakteristik komunikasi dalam media sosial. Yang pertama ada interaktivitas tinggi, komunikasi dua arah atau multi arah simultan tanpa batas waktu dan tempat. Yang kedua ada kecepatan penyebaran informasi, pesan menyebar luas dalam waktu singkat seperti fitur share, retweet, dan repost. Yang ketiga ada jangkauan global, melintasi batas geografis tanpa hambatan berarti. Yang keempat ada user generated content atau UGC. Pengguna menjadi produsen konten demokratisasi informasi, namun beresiko informasi tidak akurat. Yang kelima ada multimodalitas, mendukung berbagai bentuk pesan seperti teks, gambar, video, live streaming, menuntut strategi penyajian efektif. Tantangan komunikasi dalam media sosial. Yang pertama adalah disinformasi dan hoax atau penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Hoax tersebar lebih cepat dari klarifikasi. Yang kedua adalah kurangnya nuansa dan emosi. Komunikasi berbasis teks sering kehilangan unsur non-verbal atau resiko kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga adalah overload informasi, yaitu jumlah informasi sangat besar, menyebabkan kelelahan informasi dan mengurangi efektivitas komunikasi. Yang terakhir adalah kesenjangan literasi digital, yaitu kemampuan pengguna berbeda dalam memahami dan memproduksi informasi, bisa-bisa atau memanipulasi. Pentingnya strategi penulisan dalam media sosial. Yang pertama, kunci keberhasilan pesan mencapai audiens dalam landscape komunikasi digital yang cepat dan padat. Yang kedua, mencakup tata bahasa, pemilihan kata, gaya bahasa, penyusunan pesan sesuai konteks dan platform. Yang ketiga, pesan dengan strategi matang lebih mudah dipahami, diingat, dan dibagikan. Yang keempat, pesan yang baik adalah pesan yang bercerita, relevan, dan menyentuh sisi emosional atau rasional audiens. Yang kelima, penting untuk membentuk citra atau personal branding. Konten strategi dapat meningkatkan kreativitas dan engagement. Strategi penulisan efektif dalam media sosial. Yang pertama, kenali audiens, pahami target audiens, menentukan gaya, bahasa, pilihan kata, panjang tulisan, waktu, dan publikasi. Yang kedua, gunakan bahasa yang ringkas dan jelas, seperti kalimat aktif, kata sederhana, struktur langsung, ke inti, hindari jargon kecuali dipahami. Yang ketiga, manfaatkan elemen visual, sertakan gambar, grafik, video, pendukung, konten visual, engagement lebih. Selanjutnya, gunakan narasi atau cerita menarik dan relevan, memperkuat daya tarik pesan, mendorong koneksi emosional. Selanjutnya, gunakan call to action atau CTA, arahkan audiens melakukan tindakan klik tautan bagaikan berkomentar, beri komentar. Yang selanjutnya, konsistensi dan autentisitas suara dan gaya. Penulisan konsisten dengan identitas konten direspon lebih baik. Selanjutnya, analisis studi kasus. Judul artikel, Social Media and the Spiral of Silence, The Case of the United States. Penulis, Kate Hampton, Lee Rainey, Weizulu Journal, Pew Research Center Report atau Information, Communication, and Society.
Tahun terbitnya yaitu 2014. Masalah pada artikel penelitian yaitu kurangnya keberanian mengungkapkan pendapat di media sosial tentang isu sensitif, misalnya pengawasan pemerintah. Efek spiral of silence di ranah digital. Individu diam jika opini bertentangan dengan mayoritas. Terjadi juga di media sosial. Ketimpangan dalam diskusi sosial politik. Orang aktif di media sosial tidak otomatis lebih vokal. Gagasan pribadi dari studi kasus yaitu yang pertama peningkatan literasi digital dan media, yaitu edukasi pengguna agar memahami hak pendapatan dan cara menyampaikan opini secara etis. Yang kedua, desain platform media sosial yang mendukung keberagaman opini, yaitu mendorong pengembangan fitur untuk diskusi sehat dan meminimalkan pengucilan. Yang ketiga yaitu penerapan teori komunikasi dalam riset media sosial, yaitu pentingnya teori klasik untuk memahami perilaku pengguna dan merancang intervensi. Komunikasi dalam media sosial dan strategi penulisannya. Berikut ini kesimpulan artikelnya. Yang pertama, media sosial belum sepenuhnya menjadi ruang bebas berpendapat. Yang kedua, banyak pengguna diam jika pandangan berbeda dari mayoritas, terutama isu sensitif. Dan yang ketiga, efek spiral of silence kuat di lingkungan digital, yaitu pentingnya pemahaman dinamika komunikasi sosial dan dukungan keberagaman opini untuk diskusi publik inklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.